Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai selamat minggu latai, salam sewujud karena mempam, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubatu. Arus. Perkenalan, nama saya Mila Francisca dengan NIM 23301020404010 di mana saya dari Universitas Alam Karaya, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai memahami hukum, politik, pemilu, dan hak asasi manusia, yaitu memenuhi untuk mata kuliah politik hukum. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Apakah sudah makan? Ya. Sekarang sebelum memulai membahas tentang memahami hukum, politik, pemilu, dalam pertanyaan hari, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mungkin Sandina bisa dibilang? Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Apakah kalian sudah siap? Ya, baik. Kita akan membahas mengenai hukum, politik, pemilu, HAM dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ibu mau tanya. Nah, apakah kalian pernah menentukan ini? Pernah? Pernah. Yang kedua, apakah kalian pernah diingatkan untuk tidak boleh berkelahi? Nah, yang ketiga, apakah kalian pernah ikut begitu ke kelas? Nah, ini semua termasuk ke dalam politik, pemilu, dan hak asasi manusia. Apa itu hukum? Hukum adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang agar kehidupan menjadi tertib dan adil. Nah, ada beberapa tujuan hukum. Yang pertama, menjaga ketertiban. Bayangkan kalau misalkan teman-teman tidak patuhi, apakah itu akan berantakan? Nah, itu tujuannya hukum supaya tertib dan rapi. Yang kedua, memberikan rasa aman. Bayangkan jika semua kalian tidak ada hukum, aman atau tidak? Ya, tidak. Jadi hukum itu memberikan rasa aman. Dan ketiga, melindungi hak setiap orang. Jadi hukum itu melindungi hak setiap orang. Yang keempat, menciptakan keadilan. Hukum itu menciptakan keadilan, yaitu selalu berbuat adil tanpa membeda-bedakan. Nah, di sini ada contoh hukum. Yang pertama, taat peraturan sekolah. Misalkan di sekolah ada aturan. Misalkan hari Senin disuruh memakai hijab putih, tapi yang lain memakai hijab merah. Itu sudah termasuk melanggar aturan. Yang kedua, tidak boleh berbohong. Jadi itu menurut kita untuk tidak berbohong, karena kalau kita berbohong itu ada sanksi. Yang ketiga, tidak mengganggu teman. Nah, tidak mengganggu teman, misalkan temannya sedang belajar, jangan tidak dulu. Yang keempat, mematuhi lampu lintas. Misalkan ada lampu merah, itu disuruh berhenti, jangan terus. Jadi itu termasuk
Nah, di sini tadi sudah membahas tentang hukum. Sekarang kita membahas mengenai politik. Apa itu politik? Politik adalah cara mengatur kehidupan bersama dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh politik yang pertama, musyawarah kelas. Ketika salah satu dari kalian mengambilkan keputusan, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu supaya semuanya setuju. Yang kedua, diskusi kelompok. Jika kalian berkelompok, maka di situ kalian berdiskusi terkait tentang pendapat. Yang ketiga, menentukan aturan bersama, misalkan sekolah tidak boleh makan. Nah, itu harus ditentukan bersama di dalam kelas. Itu termasuk contoh politik. Dan keempat, memilih ketua kelas atau pengurus kelas. Kalian pernah memilih ketua kelas? Pernah. Kenapa ya Pak? Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh politik. Sekarang kita akan membahas pemilu. Jadi pemilu itu adalah sebuah kegiatan memilih pemimpin secara langsung, jujur, dan adil. Sebelum kita melakukan pemilu, ini gua ada sedikit terlebih dahulu supaya kalian semangat. Berdiri. Kalau ibu bilang berarti kalau ibu bilang enggak berarti ini misalkan ibu bilang berarti gini, kamu kan kecil, kalau ulang kan ya. Coba kita mulai. Ulang. Semut. Ulang semut. Semut. Ulang semut. Ulang semut. Tadi semutnya berapa kali itu bilang? Dua. Kenapa tidak satu? Nah, kurang fokus. Sekali lagi. Semut. Ulang. Dua semut. Satu. Siap. Sekarang kalau misalkan ibu bilang mangga, duduk. Kalau ibu bilang apel, berdiri. 1, 2, 3, apel. Terus jangan ibu bilang apel tadi apa? Kalau mangga, berarti apel. Mangga, kalau mangga apel. Sekali lagi. Mangga apel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemilu. Yang pertama, memilih pemimpin. Yang kedua, menyampaikan pendapat rakyat. Yang ketiga, melatih sikap demokrasi. Nah, yang pertama ini memilih pemimpin. Jadi, peduli itu tujuannya untuk memilih pemimpin. Dan yang kedua, menyampaikan pendapat rakyat. Dan yang ketiga, melatih sikap demokrasi. Nah, demokrasi ini yaitu kita bebas memilih siapa saja tanpa terpaksa. Contoh pemilu. Nah, contoh pemilu. Pemilihan
pemilihan ketua kelas tadi. Sudah pernah kan pemilihan ketua kelas? Nah, itu juga termasuk ke dalam pemilu. Yang kedua, pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden ini untuk orang dewasa yang umurnya sudah 18 tahun ke atas. Kalau kalian masih belum bisa. Sekarang, nah kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati. Contoh HAM, hak belajar. Berarti kalian punya hak untuk belajar. Hak bermain, kalian juga punya hak untuk bermain. Tapi ingat waktu. Yang ketiga, hak berpendapat. Jadi kalian berhak untuk berpendapat. Kalau menurut kalian itu salah. Yang keempat, hak dilakukan dengan baik. Jadi semua orang itu berhak untuk dilakukan dengan sangat baik. Kewajiban kita yang pertama, baca doa. Nah, kalian sudah mengerti itu? Contohnya Prolin yang di sekolah, misalkan di sekolah. Buku itu termasuk sebuah aturan. Berarti kamu sudah apa? Hari Senin kamu pakai baju putih. Hari Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis ya. Lihat baju orang itu termasuk sudah mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Apakah kalian sudah menghormati hak orang lain? Tiga, tidak menyakiti teman. Nah, di sini tidak menyakiti teman. Siapa yang pernah menyakiti temannya? Siapa yang pernah? Jangan menyakiti teman. Dan yang keempat adalah ketertiban. Jangan sampai berisik. Selanjutnya, nah di sini ada hukum politik pemilu uang. Ibu minta hubungan antara hukum politik pemilu dan HAM. Asasi manusia merupakan bagian yang saling berkaitan dalam kehidupan dan masyarakat, di mana